Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini pelajarannya adalah pendidikan agama Islam, yaitu materinya hidup mulia berpedoman Al-Quran dan hadis. Jika membawa PKS akan dikeluarkan. Oke. Sekarang sebelum materi kita bahas, saya absen dulu. Absen gantian. Anissa, Bulan, Putri, Yanita, Nurit, siapa yang bisa masuk? Rehan sama? Tidak ada? Oke, terima kasih. Meskipun kita dalam pembelajaran siswanya kurang, tetapi kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran. Siapa yang tahu tentang berpedoman Al-Quran dan hadis? Apa? Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum menginjak materi kita harus latar belakang dulu. Latar belakang utama dari adanya fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah karena Al-Quran itu sendiri menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas, mubayyin, dan teladan utama dalam mengamalkan isinya. Jadi Al-Quran adalah karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk sebagai penjelas kepada umatnya. Pengertian dari Al-Quran yang berarti bacaan Quran. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata Quran atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Itu Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, lafaznya langsung dari Allah. Diriwayatkan secara mutawatir oleh banyak orang dari generasi ke generasi sehingga mustahil mereka berbohong dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi Al-Quran itu turunnya secara mutawatir, bergilir generasi dari Muhammad ke sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para ulama dan para kiai dan seterusnya. Dan sedangkan al-hadis adalah secara istilah hadis sandarkan kepada Nabi
Muhammad. Disandarkan, bukan diturunkan, disandarkan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, kaul, perbuatan, fiil, ketetapan, persetujuan, takrif, maupun sifat fisik atau akhlaknya. Nah itu kalau hadis. Jadi perbedaannya Al-Quran itu adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan ciri-cirinya, ciri-ciri Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah, itu ciri-cirinya Al-Quran. Diriwayatkan secara mutawatir, tadi bergantian, berturut-turut. Kemudian sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad. Bernilai ibadah dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Itu Al-Quran. Sedangkan ciri-ciri hadis, makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Tidak semua mutawatir. Kalau hadis tidak semua mutawatir. Tidak dianggap mukjizat karena yang membuat itu adalah seperti umat. Kalau hadis itu Nabi yang membuat Nabi, tapi akhirnya dari Allah. Membaca tidak selalu bernilai ibadah, berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ingat ciri-cirinya Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh ayat Al-Quran. Contohnya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya itu kalau Al-Quran dari satu ayat ada artinya. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Muhammad. Ayat kedua Allahus samad dan seterusnya. Kemudian contoh hadis. Yang pertama hadis qauli atau perkataan. Ada perkataan hadis. Yang kedua innama a'malu bin niat. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dari riwayat Bukhari Muslim. Contohnya lagi hadis fi'li, perbuatan. Itu tadi contohnya hadis perkataan ya. Innama a'malu bin niat. Menjelaskan niat itu diawali dengan Bismillah. Kemudian hadis fi'li, perbuatan. Contohnya solu kama ra'aimuni asoli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu dari Nabi. Ayatnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Hadis takriri,
persetujuan saat Khalid bin Walid memakan dak sejenis biawak padang pasir. Nabi Muhammad SAW melihatnya namun tidak melarangnya. Sikap diam beliau ini menunjukkan persetujuan pembolehan untuk memakannya. Jadi contohnya hadis tadi adalah suatu persetujuan memakan bangkai biawak di padang pasir. Itu kalau sikapnya beliau diam berarti itu diperbolehkan memakannya. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis sama dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Tanpa memahami hadis, pemahaman terhadap Al-Quran akan menjadi tidak lengkap dan bahkan dapat menimbulkan kekeliruan. Jadi meskipun ada Al-Quran, tanpa adanya hadis itu kurang lengkap, karena hadis itu adalah penyempurna Al-Quran. Nah, fungsi hadis dari Al-Quran secara umum yaitu hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan atau penjelas. Jadi ayat Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Al-Hadis. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh Al-Hadis. Sudah ada gambaran ya? Nah, kesimpulannya dengan demikian bahwa hadis memiliki peran yang krusial dan tak terpisahkan dari Al-Quran. Memahami Islam secara utuh menuntut kita untuk merujuk kepada kedua sumber utama ini. Al-Quran adalah fondasi dan konstitusi utama, sementara hadis adalah penjelas, pelaksana, kontestasi dari ajaran guru yang terkandung di dalamnya. Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Pak, bagaimana cara terbaik membaca Al-Quran tadi? Diulangi. Bagaimana cara terbaik membaca Al-Quran tadi? Cara membaca Al-Quran dengan baik. Caranya kita harus membacanya dengan pelan, kemudian kita hayati dari arti Al-Quran, apalagi diberikan nada agar membacanya Al-Quran itu menjadi indah dan jelas. Itu ya, caranya membaca Al-Quran dengan yang baik. Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana cara membedakan hadis yang benar dan tidak? Bagaimana caranya membedakan hadis yang sahih dan yang tidak? Hadis yang sahih yaitu disepakati oleh para ulama dengan berbagai syarat. Ada syaratnya tersendiri. Ada 5 syarat itu dalam membuat suatu hadis fikih, hadis fiqhiyah dan sebagainya. Jika tidak terdapat persetujuan dari para ulama, itu belum sempurna, masih ambigu, ragu. Jadi belum dinamakan hadis yang sempurna, jadi masih ragu, ambigu, ya.
Nah, itu penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tetap harus mengamalkan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Semua itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan Al-Hadis itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi semua disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, silakan gurunya disampaikan. Ya, terima kasih. Waktunya membuat kelompok, membuat 3 kelompok ya. Menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis. Tiga kelompok. Membuat surat Al-Quran dan Hadis, ayatnya dan artinya. Boleh buka HP, buka kelompok. Contoh
membedakan contoh dari ayat Al-Quran beserta artinya dan al-hadis. Terserah memberikan contoh ayat Al-Quran surat-surat pendek dan tidak apa-apa. Yang penting kalian paham bedanya Al-Quran dengan al-hadis itu apa. Untuk hadisnya, hadis yang sahih. Tadi saya sudah jelaskan hadis yang sahih itu yang bagaimana, yang masih ragu yang bagaimana. Ya.
Al-Quran. Terus di sini contoh hadis sahih, hadis sahih. Sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi perwakilan dari kelompok dua kelompok maju depan. Coba jelaskan contoh lakukan. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya Al-Quran dan hadis. Beri mas lupa kalian. Dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.